warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurin dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulum Al-Hadis Ibu Bibik Nabilatul Fauziah LCMA, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas UTS, yaitu menjelaskan perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud ilmu hadis riwayah dan apa itu yang dimaksud dengan ilmu hadis diroyah. Poin yang pertama ada hadis riwayah. Hadis riwayah ini adalah hadis yang membahas langsung tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baik itu mulai dari perkataan beliau, perbuatan, persetujuan, sampai sifat-sifat beliau yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Sedangkan di poin yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah itu ilmunya lebih ke teori dan analisisnya. Lalu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau riwayah itu fokus terhadap isinya. Nah, di riwayah ini fokusnya ke jalur periwayatannya. Di ilmu hadis diroyah ini dibahas bagaimana hadis itu diriwayatkan, siapa saja orang yang menyampaikannya, apakah rantai sanadnya menyambung atau putus, lalu bagaimana sifat perawinya, dan apakah hadis tersebut bisa diterima atau bahkan ditolak. Lalu yang kedua, saya akan memberi penjelasan tentang fokus pembahasan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah itu lebih menyoroti tentang apa isi hadisnya. Jadi, misalkan nih ya, kalau ada satu hadis, kita bahas hadisnya, maknanya, dan apa yang Rasulullah SAW lakukan atau katakan di dalam hadis itu. Sedangkan ilmu hadis diroyah itu lebih menyoroti bagaimana hadis itu bisa sampai ke kita. Jadi kita teliti sanadnya, kita nilai para perawinya, kita pastikan juga apakah perawi itu jujur, kuat ingatannya, dan tidak pernah berbohong. Selanjutnya, saya akan menyebutkan manfaat mempelajari kedua ilmu hadis ini. Manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah adalah kita bisa tahu langsung ajaran Rasulullah SAW, apa yang beliau contohkan dan apa yang beliau sampaikan. Tanpa ilmu hadis riwayah, kita tidak akan bisa mengerti isi hadis. Yang kedua, manfaat mempelajari ilmu hadis diroyah adalah kita bisa memilah mana hadis yang benar-benar sahih dan bisa diamalkan, mana yang dhaif atau bahkan palsu. Manfaatnya sangat penting karena jika tidak ada ilmu hadis diroyah, semua hadis bisa saja dianggap sama, sedangkan tulisannya berbeda-beda. Oke, sekarang saya akan memberitahu tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah adalah supaya umat muslim bisa menjaga perkataan, lalu ajaran dari Nabi Muhammad SAW juga tidak hilang dan bisa menjadi pedoman hidup. Sedangkan kalau tujuan mempelajari ilmu hadis diroyah adalah supaya hadis itu terjaga kemurniannya. Jadi jangan sampai ada orang sembarangan mengaku bahwa Nabi pernah seperti ini, Nabi pernah seperti itu, padahal bukan dari Nabi. Sekarang, hubungan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Hubungan dari kedua hadis ini yaitu antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Jika hanya ada riwayah, kita hanya dapat cerita tanpa tahu kualitasnya. Sebaliknya, jika hanya ada diroyah, kita hanya tahu analisis sanadnya saja tetapi tidak tahu isi hadisnya. Contoh perumpamaannya seperti ini. Kita punya makanan, riwayah itu ibaratnya makanan itu sendiri ya. Nah, sedangkan diroyah itu adalah proses pengecekan makanan. Jadi, apakah makanannya halal, sehat, atau layak dikonsumsi. Jadi kalau digabung,
kita dapat makanan enak sekaligus aman. Nah, itu perumpamaannya ya. Alhamdulillah, penjelasannya sudah selesai. Apabila banyak kesalahan dari cara penyampaian, mohon dimaafkan. Tetapi, walaupun penyampaiannya tidak terlalu banyak, semoga tetap bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.